Welcome to Joat Motivation Channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational content, wisdoms, and humors to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful always. Persiapan dan perencanaan yang matang, budgeting, eksekusi, evaluasi dan monitoring menjadi kunci agar apa yang direncanakan berhasil dengan baik. Indonesia maju, teknologi modern dan canggih jadi kuncinya. Hai Sobat Miss Queen, selamat datang di video kita kali ini, di mana kita akan membahas bagaimana teknologi canggih bisa membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Pernah kebayang gak sih hidup tanpa handphone, tanpa internet? Bayangkan Sobat, betapa sulitnya hidup kita tanpa teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, pasti repot banget ya. Kita harus melakukan banyak hal secara manual, yang tentunya memakan waktu dan tenaga. Nah, teknologi canggih memang dibuat untuk bikin hidup kita lebih mudah. Dengan adanya berbagai gadget dan aplikasi, kita bisa menyelesaikan banyak tugas dengan lebih cepat dan efisien. Nggak cuma itu, teknologi juga bisa bikin Indonesia makin maju loh. Coba bayangin Sobat, dengan teknologi, kita bisa meningkatkan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. Dulu, kirim surat bisa berhari-hari sampainya. Kita harus menunggu dengan sabar sampai surat tersebut tiba di tujuan. Sekarang, cukup hitungan detik aja lewat email atau aplikasi chat. Komunikasi jadi lebih cepat dan efisien, memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Dulu, belanja harus ke pasar atau toko. Kita harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencari barang yang kita butuhkan. Sekarang, tinggal klik-klik di aplikasi belanja online, barang langsung diantar ke rumah. Canggih banget kan? Kita bisa belanja dari kenyamanan rumah kita sendiri. Teknologi canggih seperti AI, IoT, 5G, cloud computing, dan big data lagi happening banget di Indonesia. Teknologi ini membuka banyak peluang baru dan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Teknologi ini udah mulai dipakai di mana-mana, mulai dari transportasi, pertanian, peternakan, perikanan, sampai bisnis kecil. Pokoknya semua kebagian manfaatnya. Setiap sektor mendapatkan keuntungan dari efisiensi dan inovasi yang dibawa oleh teknologi. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang bagaimana teknologi canggih bisa bikin Indonesia makin maju. Siap-siap ya, kita akan melihat berbagai contoh nyata dari penerapan teknologi di berbagai sektor. Kita bakal jalan-jalan virtual ke berbagai tempat di Indonesia, dan lihat langsung gimana teknologi canggih bikin hidup orang Indonesia makin mudah dan sejahtera. Seru, kan? Dengan teknologi, kita bisa menjelajahi berbagai tempat tanpa harus meninggalkan rumah. Yuk kita mulai petualangan seru ini. Bersiaplah untuk terinspirasi oleh berbagai inovasi teknologi yang sedang berkembang di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana teknologi canggih bisa membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Jalan-jalan jadi lancar jaya, IoT dan 5G bikin perjalanan makin asyik. Teknologi ini benar-benar mengubah cara kita bepergian, membuat setiap perjalanan menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan dan efisien. Ingat nggak Sobat, dulu waktu jalan-jalan keluar kota, suka deg-degan takut kena macet, atau bingung cari jalan. Nah, sekarang semua itu bisa diatasi dengan mudah. Tenang, sekarang ada IoT dan 5G yang siap jadi pahlawan perjalanan kita. Mereka bekerja sama untuk memastikan kita bisa sampai tujuan dengan lebih cepat dan tanpa stres. IoT, alias Internet of Things, itu kayak kekuatan super yang bisa bikin benda-benda di sekitar kita jadi pintar. Bayangkan, semua perangkat di sekitar kita bisa saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk membuat hidup kita lebih mudah. Misalnya lampu lalu lintas yang bisa ngatur sendiri lampu hijau sesuai banyaknya kendaraan. Dengan begitu, arus lalu lintas bisa lebih lancar dan kemacetan bisa dikurangi. Jadi, macet pun bisa berkurang deh. Kita bisa sampai tujuan lebih cepat dan tanpa harus stres di jalan. Nah, 5G ini kayak internet super cepat yang bisa bikin kita download film cuma dalam hitungan detik. Kecepatan internet yang luar biasa ini membuka banyak kemungkinan baru. Bayangin Sobat, di perjalanan jauh, kita bisa nonton film favorit tanpa buffering. Asik banget kan? Nggak perlu lagi khawatir tentang koneksi internet yang lambat. Nggak cuma itu, 5G juga bikin sistem transportasi publik makin canggih. Dengan koneksi internet yang cepat dan stabil, kita bisa tetap terhubung dimanapun kita berada. Misalnya, bis dan kereta api yang terkoneksi internet,
sehingga kita bisa tahu jadwal kedatangan dan ketersediaan kursi secara langsung. Informasi ini sangat membantu kita dalam merencanakan perjalanan. Jadi, nggak perlu nunggu lama-lama di halte atau stasiun deh. Kita bisa mengatur waktu dengan lebih efisien dan menikmati perjalanan tanpa harus terburu-buru. Dengan IoT dan 5G, perjalanan kita jadi lebih lancar, nyaman, dan menyenangkan. Teknologi ini benar-benar mengubah cara kita bepergian, membuat setiap perjalanan menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan dan efisien. Mau kemana aja, jadi gampang dan bebas hambatan. Kita bisa menjelajahi tempat-tempat baru tanpa harus khawatir tentang masalah di jalan. Teknologi ini benar-benar membuat hidup kita lebih mudah dan perjalanan lebih menyenangkan. Pak Budi dan Kebun Pintar, IoT dan Cloud bikin panen melimpah. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini mengubah cara bertani. Sekarang, kita mampir ke desa, yuk. Di sini, kita akan bertemu dengan Pak Budi, seorang petani yang telah merasakan manfaat besar dari teknologi modern. Kenalan sama Pak Budi, seorang petani yang sukses berkat teknologi canggih. Pak Budi telah mengadopsi teknologi IoT dan cloud computing untuk meningkatkan hasil panennya. Dulu, Pak Budi sering pusing mikirin sawahnya. Setiap musim tanam, dia selalu khawatir tentang berbagai masalah yang bisa mengancam tanamannya. Takut kekeringan lah, takut diserang hama lah. Masalah-masalah ini membuat Pak Budi sering merasa stres dan tidak tenang. Tapi sekarang Pak Budi udah nggak khawatir lagi. Dengan bantuan teknologi, dia bisa mengatasi semua masalah tersebut dengan lebih mudah dan efisien. Rahasianya, IoT dan cloud computing. Teknologi ini telah membawa perubahan besar dalam cara Pak Budi mengelola sawahnya. Pak Budi memasang sensor-sensor canggih di sawahnya. Sensor-sensor ini ditempatkan di berbagai titik strategis untuk memantau kondisi lingkungan. Sensor-sensor ini bisa ngasih tahu Pak Budi tentang kondisi tanah, suhu udara, dan kelembaban. Canggih kan? Dengan informasi ini, Pak Budi bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Data dari sensor-sensor itu kemudian dikirim ke cloud, kayak tempat penyimpanan data online gitu deh. Di cloud, data ini dianalisis untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Nah, saya bisa pantau kondisi sawah saya langsung lewat smartphone saya. Dengan aplikasi khusus, saya bisa melihat data real-time dan mendapatkan notifikasi penting. Nggak cuma itu, cloud juga bisa ngasih saran ke saya, kapan waktu yang tepat untuk menanam, memupuk, dan memanen. Saran ini berdasarkan analisis data yang akurat. Hasilnya, panen saya jadi melimpah ruah. Dengan teknologi ini, saya bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen saya. Berkat IoT dan cloud computing, Pak Budi dan para petani lainnya bisa bertani dengan lebih cerdas, efisien, dan pastinya lebih untung. Teknologi ini tidak hanya membantu mengatasi masalah, tetapi juga membuka peluang baru untuk inovasi dalam pertanian. Jadi, dengan teknologi IoT dan cloud computing, masa depan pertanian terlihat lebih cerah dan menjanjikan. Mari kita dukung para petani untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi demi hasil yang lebih baik. Dari sawah, kita pindah ke peternakan sapi. Yuk, di sini, kita kenalan sama Pak Jono, seorang peternak pink selalu ceria. Rahasia saya punya sapi-sapi yang sehat dan gemuk, IoT dan Big Data. Pak Jono memasang sensor-sensor canggih di kandang sapi-sapinya. Sensor-sensor ini bisa ngecek suhu tubuh sapi, detak jantung, bahkan kualitas susu yang dihasilkan. Keren banget kan? Data-data dari sensor-sensor itu kemudian diolah dengan teknologi Big Data. Big Data ini kayak detektif super yang bisa menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Dari hasil analisis Big Data, saya jadi tahu kondisi kesehatan setiap sapi secara detail. Jadi kalau ada sapi yang sakit, saya bisa langsung tahu dan memberikan penanganan yang tepat. Nggak cuma itu, Big Data juga bisa ngasih rekomendasi pakan terbaik untuk sapi-sapi Pak Jono. Hasilnya, sapi-sapi Pak Jono jadi sehat, gemuk, dan menghasilkan susu berkualitas tinggi. Pak Jono pun panen untung. Sekarang, kita berlayar ke laut. Yuk, bertemu dengan Pak Hasan, seorang nelayan yang selalu semangat melaut. Dulu, saya sering kesulitan mencari ikan. Kadang dapat banyak, kadang pulang dengan tangan kosong. Tapi sekarang saya selalu pulang dengan kapal penuh ikan. Rahasianya, GPS dan cloud computing. Pak Hasan menggunakan GPS semacam alat navigasi canggih untuk menemukan lokasi ikan-ikan berkumpul. GPS ini terhubung dengan cloud yang berisi data tentang arus laut, suhu air, dan lokasi ikan-ikan. Canggih banget kan? Dengan bantuan GPS dan cloud, saya jadi tahu persis di mana harus menebar jala.
Nggak cuma itu, saya juga bisa menghindari badai dan cuaca buruk berkat informasi cuaca yang akurat dari cloud. Hasilnya, tangkapan ikan Pak Hasan jadi melimpah ruah. Pak Hasan pun bisa hidup sejahtera dan menyekolahkan anak-anaknya. Berkat GPS dan cloud computing, nelayan seperti Pak Hasan bisa melaut dengan lebih aman, efisien, dan pastinya lebih banyak ikan. Nantikan terus kelanjutannya karena kita akan terus mengupas teknologi yang membentuk dunia kita. Di segmen berikutnya, mari kita selami bagaimana IoT dan kecerdasan buatan AI membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Bayangkan dunia di mana rumah pintar menyesuaikan dengan preferensimu secara otomatis, di mana kota menjadi lebih efisien dan responsif, dan di mana bisnis dapat memprediksi tren pasar dengan akurasi tinggi. Ini bukan mimpi yang jauh loh. Ini terjadi sekarang, berkat IoT dan AI. Sensor pintar mengumpulkan data dari setiap sudut kehidupan kita, sementara AI memproses data ini untuk membuat keputusan cerdas. Dari manajemen energi hingga layanan kesehatan, sinergi antara IoT dan AI merevolusi industri dan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Bersama-sama, mari kita berpetualang di dunia teknologi modern yang canggih. Dan nantikan video-video selanjutnya hanya di Joat Motivation YouTube channel. Welcome to Joat Motivation Channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational content, wisdoms, and humors to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful always. Hey, penggemar sains! Hari ini kita akan menjelajahi dunia kecerdasan buatan yang seru, atau disingkat AI. Tenang, jangan takut dulu mendengar namanya. AI bukan tentang robot yang menguasai dunia. Setidaknya belum. Ini tentang buat komputer lebih pintar, seperti memberi mereka tambahan otak. Bayangkan komputermu bisa bermain catur seperti pecatur handal atau memahami pertanyaanmu seperti teman yang super pintar. Itulah kekuatan AI. Anggap saja AI seperti memberi komputer seperangkat keahlian khusus. Keahlian ini memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang biasanya hanya bisa dilakukan manusia, seperti mengenali wajah dalam foto atau menerjemahkan bahasa. Seperti mengajari anjing mengambil barang, tapi alih-alih tongkat, kita mengajari komputer untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. AI mencakup berbagai bidang seperti machine learning, deep learning, natural language processing, dan computer vision. Machine learning memungkinkan komputer belajar dari data, sementara deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memahami pola yang kompleks. Natural language processing membantu komputer memahami dan merespons bahasa manusia, dan computer vision memungkinkan mereka melihat dan menginterpretasi gambar. Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pengembangan AI adalah Python. Python populer karena sintaksnya yang sederhana dan banyaknya pustaka yang mendukung pengembangan AI, seperti TensorFlow dan PyTorch. Semua teknologi ini bekerja sama untuk menciptakan AI yang lebih cerdas dan lebih kapabel. Jadi, siap menjelajahi kemungkinan luar biasa dari AI. Bersiaplah, karena kita akan memulai perjalanan yang menarik dan menyenangkan. Ingat film-film fiksi ilmiah dengan robot yang bisa bicara dan mobil yang bisa menyetir sendiri? Nah, AI mengubah fantasi futuristik itu menjadi kenyataan. AI sudah ada di sekitar kita, bekerja secara diam-diam di balik layar. Saat Netflix merekomendasikan acara yang mungkin kamu sukai, itu adalah AI yang bekerja. Dan ketika ponselmu mengoreksi kata yang salah ketik, berterima kasihlah pada AI karena telah menyelamatkanmu dari rasa malu. AI seperti memberi komputer kacamata khusus yang membantu mereka melihat pola dan membuat prediksi. Dengan menganalisis banyak data, AI dapat mengetahui apa yang kamu sukai, apa yang kamu butuhkan, dan bahkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Kadang-kadang, bahkan sebelum kamu melakukannya. Tapi AI bukan hanya tentang membuat hidup kita lebih mudah. AI juga membantu kita mengatasi beberapa tantangan terbesar di dunia, mulai dari melawan penyakit hingga memerangi perubahan iklim. Jadi, lain kali kamu mendengar tentang AI, ingat ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah alat yang ampuh yang membentuk dunia kita dengan cara yang luar biasa. Sekarang, mari kita intip dan lihat apa yang membuat AI berdetak. Sama seperti mobil yang memiliki mesin, roda, dan setir, AI memiliki seperangkat komponennya sendiri. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk membuat AI melakukan keajaibannya. Anggap saja AI seperti kue yang lezat, pembelajaran mesin seperti tepung, bahan penting yang memberi AI struktur dasarnya.
Pembelajaran mendalam seperti gula menambah rasa manis dan kompleksitas. NLP atau pemrosesan bahasa alami seperti frosting membuat AI mulus dan mudah berinteraksi. Dan computer vision seperti cherry di atasnya memberi AI kemampuan untuk melihat dan memahami dunia di sekitarnya. Bersama-sama, komponen-komponen ini membentuk dunia AI yang menarik. Masing-masing memainkan peran penting dalam membuat komputer lebih pintar dan lebih mampu. Bayangkan mengajari anjing trik baru. Kamu menunjukkannya apa yang harus dilakukan, memberinya hadiah ketika berhasil, dan akhirnya, ia belajar. Pembelajaran mesin serupa. Ini seperti mengajari komputer untuk belajar dari pengalaman, tanpa memprogram setiap langkahnya secara eksplisit. Katakanlah kamu ingin mengajari komputer untuk mengenali gambar kucing. Alih-alih memberinya daftar panjang aturan tentang kumis dan ekor, kamu memberinya ribuan gambar kucing. Komputer menganalisis gambar-gambar ini, menemukan pola, dan belajar untuk mengidentifikasi ciri-ciri utama kucing. Semakin banyak gambar yang dilihatnya, semakin baik ia dalam mengenali kucing, bahkan ras yang berbeda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Pembelajaran mesin seperti memberi komputer kekuatan super, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Ini digunakan dalam segala hal, mulai dari filter spam yang menjaga kotak masuk kita tetap bersih, hingga sistem rekomendasi yang menyarankan apa yang harus ditonton selanjutnya. Bagian 5, pembelajaran mendalam, sepupu cerdas AI. Jika pembelajaran mesin seperti mengajari komputer untuk naik sepeda, pembelajaran mendalam seperti mengajarinya melakukan backflip dengan sepeda roda 1 sambil bermain obor api. Ini adalah bentuk AI yang lebih maju yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang terinspirasi oleh otak manusia. Bayangkan jaringan saraf sebagai tim detektif kecil. Masing-masing bertanggung jawab untuk memperhatikan detail tertentu. Satu detektif mungkin mencari tepi, yang lain mencari bentuk, dan yang lain mencari warna. Mereka bekerja sama berbagi petunjuk untuk mencari tahu apa yang mereka lihat. Pembelajaran mendalam seperti memberi AI otak yang sangat kuat. Ini digunakan dalam segala hal, mulai dari mobil self-driving yang perlu memahami lingkungan mereka, hingga sistem diagnosis medis yang dapat mendeteksi penyakit pada tahap awal. Bagian 6, NLP membuat komputer memahami bahasa kita sebagian besar waktu. Pernah berharap kamu bisa berbicara dengan komputermu dan membuatnya mengerti? Disitulah NLP berperan. NLP membantu komputer memahami, menafsirkan, dan bahkan menghasilkan bahasa manusia, baik tertulis maupun lisan. Anggap saja NLP sebagai penerjemah universal untuk komputer. Ini memungkinkan mereka untuk memahami makna di balik kata-kata kita, bahkan dengan semua bahasa gaul, idiom, dan kebiasaan tata bahasa kita. Ini seperti mengajari komputer untuk memahami tidak hanya kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga emosi dan niat di baliknya. NLP digunakan dalam segala hal, mulai dari chatbot yang menjawab pertanyaan kita secara online, hingga asisten virtual seperti Siri dan Alexa yang menanggapi perintah suara kita. Bahkan digunakan untuk menerjemahkan bahasa secara real-time, mendobrak hambatan komunikasi, dan mendekatkan orang. Bagian 7, Computer Vision. Memberi komputer penglihatan super. Manusia melihat dunia melalui mata mereka. Komputer menggunakan computer vision. Kekuatan super AI ini memungkinkan komputer untuk melihat dan menafsirkan gambar dan video seperti yang kita lakukan. Bayangkan memberi komputer kacamata penglihatan sinar X. Sekarang ia dapat melihat hal-hal yang tidak dapat kita lihat, seperti mengidentifikasi objek, mengenali wajah, dan bahkan memahami emosi. Ini seperti mengajari komputer untuk melihat dunia dalam cahaya yang sama sekali baru. Computer vision digunakan dalam segala hal, mulai dari mobil self-driving yang perlu melihat jalan, hingga perangkat lunak pengenal wajah yang membuka kunci ponselmu dengan cepat. Bahkan digunakan dalam perawatan kesehatan untuk menganalisis gambar medis dan membantu dokter dalam membuat diagnosis. Bagian 8, transformasi AI, transformasi industri seperti profesional. AI bukan hanya gadget yang mewah, AI adalah pengubah permainan. AI mengubah industri lebih cepat daripada bunglon mengubah warnanya, membuatnya lebih efisien, inovatif, dan menarik dari sebelumnya. Dalam perawatan kesehatan, AI membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih awal dan mengembangkan perawatan yang dipersonalisasi. Dalam pendidikan, AI menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dan membuat pendidikan lebih mudah diakses. Dalam transportasi, mobil self-driving menjanjikan jalan yang lebih aman dan perjalanan yang lebih singkat. Dan dalam manufaktur, robot bekerja bersama manusia untuk membangun produk dengan presisi dan kecepatan yang lebih tinggi. AI seperti tongkat sihir, menghilangkan ketidakefisienan dan membuka kemungkinan baru. AI tidak hanya mengubah cara kita bekerja,
AI mengubah cara kita hidup, belajar, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Bagian 9, masa depan AI. Bersiaplah, ini akan menjadi perjalanan yang liar. Masa depan AI penuh dengan kemungkinan, seperti kanvas kosong yang menunggu sentuhan seniman. Ini adalah masa depan di mana komputer dapat memahami kita dengan lebih baik, membantu kita memecahkan masalah yang kompleks, dan bahkan mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Bayangkan sebuah dunia di mana AI membantu kita menyembuhkan penyakit, memprediksi bencana alam, dan menciptakan solusi berkelanjutan untuk planet kita. Bayangkan kota-kota yang lebih pintar, lebih aman, dan lebih efisien berkat sistem yang didukung AI. Bayangkan masa depan di mana AI memberdayakan kita untuk belajar, berkreasi, dan mencapai lebih dari yang pernah kita bayangkan. Masa depan AI adalah perjalanan bersama yang membutuhkan kolaborasi, kreativitas, dan rasa tanggung jawab. Terserah kita untuk memanfaatkan kekuatan AI untuk kebaikan dan menciptakan masa depan yang bermanfaat bagi semua orang. Bagian 10. AI. Teman atau musuh, kita yang menentukan. Seperti halnya alat yang ampuh, AI datang dengan tanggung jawab yang besar. Terserah kita untuk memastikan bahwa AI digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Sama seperti api yang dapat digunakan untuk memasak makanan atau memulai kebakaran hutan, AI dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Tanggung jawab kita untuk memandu perkembangannya, menetapkan pedoman etika, dan memastikan bahwa AI digunakan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua orang. Jadi, apakah AI teman atau musuh kita? Jawabannya adalah terserah kita untuk memutuskan. Dengan bekerja sama, kita dapat memanfaatkan kekuatan AI untuk memecahkan tantangan terbesar dunia dan menciptakan masa depan yang inovatif dan menginspirasi. Hai, teman-teman, kita sekarang ada di persimpangan jalan antara inovasi dan tanggung jawab. Masa depan AI ada di tangan kita. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan dunia di masa depan. Dengan merangkul etika dan kolaborasi, kita bisa memastikan AI menjadi kekuatan positif, mendorong kemajuan dan meningkatkan kehidupan. Bayangkan dunia di mana AI membantu kita mengatasi perubahan iklim, menyembuhkan penyakit, dan menjembatani kesenjangan pendidikan. Dunia di mana teknologi justru memperkuat sisi kemanusiaan kita. Masa depan seperti inilah yang bisa kita ciptakan bersama-sama. Yuk, kita telusuri perjalanan ini bersama-sama dengan rasa ingin tahu, kehati-hatian, dan optimisme. Potensinya tak terbatas, dan petualangannya baru saja dimulai. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan AI ini. Tetap penasaran, tetap terinspirasi, dan ingat, yang terbaik masih akan datang. @Joat Motivation YouTube channel. Hello Sobat Sains dan Motivation. Welcome to @Jo8 Motivation YouTube channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential. We share powerful motivation, technology, and humorous content to keep you focused. Stay healthy and peaceful always. Apakah kalian tahu kalau teknologi sekarang bisa mendeteksi kanker lebih cepat dari dokter? Halo semuanya. Di video ini kita akan bahas peran penting teknologi kecerdasan buatan, atau AI, dalam mendeteksi kanker sejak dini. AI membawa perubahan besar di dunia medis, khususnya dalam mendeteksi kanker dengan lebih cepat dan akurat. Dengan menggunakan data dari ribuan gambar medis, AI bisa membantu dokter menemukan tanda-tanda kanker yang mungkin sulit dilihat dengan mata biasa. Contohnya, dalam mendeteksi kanker payudara, algoritma AI bisa menganalisis mamogram dengan sangat detail. Jadi, dokter bisa melihat kelainan yang mungkin terlewatkan saat pemeriksaan manual. Hebatnya lagi, AI punya kemampuan untuk belajar dan terus berkembang. Semakin banyak gambar medis yang diproses, AI semakin pintar dan akurat. Artinya, setiap kali AI digunakan, ia semakin mahir dalam mendeteksi kanker sejak awal. Salah satu keunggulan utama AI adalah kecepatannya. Proses yang biasanya memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari, sekarang bisa selesai dalam hitungan menit. Bayangkan berapa banyak waktu yang bisa dihemat dan seberapa cepat pasien bisa mendapatkan diagnosis. Selain itu, AI juga membantu mengurangi beban kerja dokter. Dokter bisa fokus pada kasus yang lebih kompleks, sementara AI menangani tugas rutin seperti menganalisis gambar medis. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga meningkatkan kualitas perawatan pasien. Tapi, ingat ya, AI bukan pengganti dokter. AI adalah alat yang membantu dokter membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat.
Kombinasi antara keahlian medis manusia dan kecerdasan buatan adalah kunci untuk masa depan deteksi kanker yang lebih efektif. Dream Zool Limit. Jadi, AI adalah masa depan deteksi kanker yang berpotensi menyelamatkan lebih banyak nyawa. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu tertarik pada konten seri teknologi dan kesehatan ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video-video kami agar menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari konten-konten teknologi dan kesehatan. Break time me and Glidley. Only at Jolt Motivation YouTube channel. Welcome to Jolt Motivation Channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational content and wisdoms to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful, always. I'm sure you've heard the news. Quantum computer ini bisa bikin kita lebih pintar dari semua komputer di dunia. Gabungan, ini kayak punya otak Einstein plus komputer yang makan bayam kayak Popeye. Jadi, kita bisa ngerjain tugas kantor lebih cepat? Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke Motivation YouTube channel. Quantum computer itu beda. Bayangkan kamu punya kekuatan super. Komputer biasa tuh kayak kamu nunggu buka pintu satu-satu. Setiap pintu butuh waktu untuk dibuka. Tapi quantum computer, dia buka semua pintu sekaligus. Semua solusi muncul dalam sekejap. Semua pintu. Kayak kamu coba masuk semua kamar di hotel. Satpam bakal marah. Tapi bayangkan kalau kamu bisa masuk tanpa masalah. Jenny, laugh together. Mari ketawa, membayangkan the way the prize tip dengan quantum pun. Quantum computer, bantu peneliti temuin obat baru. Nggak perlu nunggu bertahun-tahun. Dengan kemampuan komputasi yang jauh lebih cepat, mereka bisa simulasi ribuan senyawa dalam waktu singkat. Ini bisa revolusi dunia medis. Tinggal tanya komputer, minum jahe, sembuh cepet. Bayangkan, kita bisa dapat rekomendasi kesehatan instan dari komputer. Jadi lebih cepat dari dokter ya. Nanti dokter kehilangan kerja. Tapi mungkin dokter bisa fokus ke hal yang lebih penting, seperti perawatan pasien. Quantum computer bantu optimasi investasi. Dengan analisis data yang lebih cepat, kita bisa buat keputusan investasi yang lebih cerdas. Pas kita mau klik, udah telat. Komputer udah kaya duluan. Mereka bisa prediksi pergerakan pasar dengan akurasi tinggi. Jadi, dia bisa jadi CEO perusahaan investasi ya. Mungkin suatu hari nanti, kita akan lihat komputer di posisi manajemen. Quantum computer bisa bikin enkripsi baru yang gak bisa dihack. Ini bisa lindungi data kita dari ancaman cyber. Bisa ingat password yang panjang itu. Atau mungkin kita nggak perlu password lagi, cukup pakai enkripsi quantum. Password? Mungkin di masa depan, kita nggak perlu lagi repot-repot ingat password. Dia udah gantiin kita semua. Quantum computer bisa jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, membantu kita dalam berbagai aspek. Quantum computing buat bisnis itu luar biasa. Misalnya, logistik bakal super efisien, nggak ada paket terlambat. Bayangin, semua barang sampai tepat waktu, nggak ada lagi keluhan pelanggan. Pak Joat is excited about the operational efficiencies quantum computing can bring. He believes it will revolutionize the way businesses operate, making everything faster and more reliable. Obat baru tiap minggu, pesaing bingung. Inovasi di bidang kesehatan bakal meningkat pesat. Pasien bisa dapat perawatan lebih cepat. He also highlights the potential for rapid product innovation. New gadgets and solutions could hit the market in record time, keeping companies ahead of the curve. Kita ngapain, Joat? Gimana kita bisa manfaatin teknologi ini buat bisnis kita? Ngopi sambil nonton YouTube, sambil mikirin strategi baru buat bisnis kita, biar makin maju dan sukses. Tent. Kayaknya kita bikin kopi dulu sebelum komputer ini yang bikin kopi buat kita. Stay tuned as we continue to explore the technologies that shape our world. Don't forget to subscribe, like, comment, and share at Jolt Motivation YouTube channel. Hey love, welcome to Jolt Motivation YouTube channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential while living life with passion and energy. Saat matahari terbit di atas kota Jakarta yang ramai, kota ini menjadi hidup dengan energi yang semarak di jalan-jalannya. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, bukti pertumbuhan dan ambisi Indonesia. Kesibukan pasar, arus lalu lintas yang ritmis, dan perpaduan dinamis antara tradisi dan modernitas melukiskan gambaran bangsa yang terus bergerak.
Inilah Indonesia, negara yang detak jantung digitalnya sama hidup dan bersemangatnya dengan masyarakatnya. Selamat datang di perjalanan menemukan harta karun digital Indonesia, tempat inovasi bertemu tradisi dan mimpi yang diwujudkan. Halo, teman-teman @Joat Motivation Channel, pernah bayangin nggak? Gimana sih ramainya Jakarta, kota yang nggak pernah tidur ini, bisa terhubung secara digital? Jutaan pesan dikirim, jutaan transaksi terjadi, semua cepat banget. Di balik itu semua, ada jantung digital yang bekerja keras loh. Iya, Jantung Digital Indonesia, Pusat Data Nasional atau PDN. PDN itu kayak pusat saraf digital Indonesia. Tempat data-data penting dari mana-mana disimpan, diolah, dan dijaga dengan teknologi canggih. Data kependudukan, pajak, sampai informasi penting lainnya, semua ada di sini. PDN ini penting banget buat kemajuan Indonesia di dunia digital. Lompatan besar menuju masa depan yang lebih keren. Penasaran kan? PDN itu apa sih? Gimana cara kerjanya? Dan apa untungnya buat kita? Yuk, kita cari tahu di channel Joat Motivation. Kita bakal ungkap semua rahasia kehebatan PDN, harta karun digital Indonesia. Siap-siap takjub sama kecanggihan teknologi dan mimpi besar Indonesia untuk masa depan digital yang lebih cerah. Jangan kemana-mana, karena petualangan kita baru dimulai. Coba bayangkan tempat penyimpanan super besar yang menyimpan semua informasi penting Indonesia. Bukan perpustakaan nasional loh, tapi Pusat Data Nasional atau PDN. Kayak harta karun, PDN menyimpan data-data berharga dari berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan sampai ekonomi. Penasaran, data apa aja sih yang ada di PDN? Contohnya data kependudukanmu, data pajak kendaraanmu, bahkan riwayat kesehatanmu, semua tersimpan rapi dan aman di PDN. Data-data ini diolah dan dijaga dengan sistem keamanan super canggih, kayak harta karun yang dijaga ketat. Tapi tenang, PDN itu nggak seram kok. Justru, PDN adalah bukti kemajuan teknologi Indonesia. PDN memastikan layanan publik berjalan lebih lancar, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Mau tahu lebih lanjut tentang lokasi-lokasi PDN dan cara kerjanya? Tetap di channel @Joat Motivation ya. Siapa bilang harta karun cuma ada di pulau terpencil? Harta karun digital Indonesia tersebar di beberapa lokasi strategis loh. Iya, PDN dibangun di beberapa tempat di Indonesia. Kenapa harus tersebar? Tentu saja untuk keamanan dan efisiensi. Bayangkan kalau semua data cuma disimpan di satu tempat. Bahaya banget kan kalau terjadi sesuatu? Dengan menyebar lokasi PDN, risiko kerusakan data akibat bencana alam atau gangguan lainnya bisa dikurangi. Lokasi PDN juga dipilih berdasarkan akses internet yang cepat dan stabil. Jadi data bisa diakses dengan mudah dari seluruh Indonesia. Pemilihan lokasi PDN yang strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur digital yang kuat dan merata. PDN bukan cuma milik kota besar, tapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi semua rakyat Indonesia bisa merasakan manfaatnya. Mau tahu lebih lanjut tentang cara kerja dan sistem keamanan PDN? Jangan sampai ketinggalan di segmen berikutnya, hanya di channel @Joat Motivation. Pernah kebayang nggak sih, gimana caranya data dari Sabang sampai Merauke bisa terhubung dan tersimpan dengan aman? Di dalam PDN ada sistem canggih yang bekerja terus-menerus. Bayangkan PDN seperti kota digital. Di dalamnya ada ribuan server yang bekerja seperti gedung-gedung tinggi, menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Jaringan kabel fiber optik yang super cepat menghubungkan server-server ini, kayak jalan raya yang bikin data mengalir dengan lancar. Tentu saja, sistem secanggih ini butuh energi yang besar. Makanya, PDN dilengkapi dengan sistem pendingin canggih dan cadangan energi yang handal. Jadi data tetap aman dan terjaga 24 jam non-stop, meskipun mati lampu. Jadi nggak perlu khawatir data-data pentingmu hilang atau rusak. Di PDN, semuanya ditangani oleh profesional dan teknologi terbaru. Benteng data menjaga keamanan PDN. Data di PDN itu kayak harta karun yang harus dijaga ketat. Bahaya banget kan kalau data-data penting negara sampai bocor. Makanya, PDN dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis kayak benteng yang kuat. Mulai dari akses masuk yang ketat, pengawasan CCTV 24 jam, sampai sistem pendeteksi penyusup canggih, semua dirancang untuk melindungi data dari berbagai ancaman. Nggak cuma itu, PDN juga diawasi oleh tim keamanan siber profesional yang selalu siap siaga menangkal serangan siber dan memastikan data tetap aman.
keamanan data adalah prioritas utama di PDN. Dengan sistem keamanan yang super ketat, kita bisa tenang karena data-data penting kita tersimpan dengan aman dan terhindar dari kejahatan siber. Ketika awan bertemu bumi, menguak keajaiban hybrid cloud. Pernah dengar kata cloud? Bukan awan di langit ya. Di dunia teknologi, cloud itu artinya penyimpanan data di server yang tersebar di mana-mana dan bisa diakses lewat internet. Nah, PDN juga pakai teknologi cloud loh. Bahkan PDN pakai sistem hybrid cloud, gabungan antara cloud public dan cloud private. Kenapa harus hybrid? Tentu ada alasannya. Dengan sistem hybrid cloud, PDN bisa menyimpan data yang lebih rahasia di cloud private yang lebih aman. Sedangkan data yang boleh diakses publik bisa disimpan di cloud public. Sistem hybrid cloud ini bikin PDN lebih fleksibel dan efisien dalam mengelola data. Selain itu, sistem ini juga bikin PDN lebih mudah dikembangkan, jadi bisa menampung data yang terus bertambah di masa depan. Para penjaga data, tim profesional di balik layar PDN. Di balik kehebatan PDN dan teknologinya, ada orang-orang hebat yang bekerja keras memastikan data-data kita terkelola dengan baik. Mereka adalah para profesional di bidang IT, keamanan siber, dan manajemen data yang handal dan pintar. Mulai dari teknisi yang memastikan server dan jaringan lancar, analis data yang mengolah data, sampai ahli keamanan siber yang menangkal serangan siber, semua bekerja sama dalam tim yang solid. Dedikasi dan keahlian mereka adalah kunci sukses PDN dalam menjaga keamanan data dan mendukung kemajuan digital Indonesia. Tanpa mereka, PDN cuma bangunan kosong. Berkat kerja keras mereka, PDN bisa berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi kemajuan bangsa. Masa depan cerah, roadmap PDN menuju Indonesia emas. PDN bukanlah proyek instan, tapi perjalanan panjang menuju Indonesia emas. Pemerintah sudah menyusun rencana PDN yang lengkap, dengan tujuan menjadikan PDN sebagai tulang punggung ekonomi digital Indonesia di masa depan. Rencana ini mencakup pengembangan infrastruktur PDN yang lebih canggih, peningkatan kapasitas penyimpanan data, dan perluasan layanan ke seluruh Indonesia. Nggak cuma itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Indonesia siap menghadapi era digital dengan percaya diri. Dengan rencana yang jelas dan dukungan dari semua pihak, PDN siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Bergabunglah dalam revolusi digital. Pembangunan PDN adalah bukti nyata bahwa Indonesia siap menghadapi era digital dengan optimis. Tapi, perjalanan menuju Indonesia emas bukan cuma tugas pemerintah. Kita semua, generasi muda penerus bangsa, punya peran penting untuk menyukseskan perubahan ini. Mulailah dari hal kecil, seperti belajar tentang dunia digital, menggunakan internet dengan bijak, dan mengembangkan bakat di bidang teknologi. Yuk, kita jadikan PDN sebagai momen untuk belajar, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ingat, masa depan digital Indonesia ada di tangan kita. Mari kita satukan tekad untuk mewujudkan Indonesia emas yang maju, modern, dan sejahtera. PDN, merajut asa, membangun negeri. Kehadiran PDN seperti mercusuar yang menerangi jalan bagi Indonesia menuju masa depan yang gemilang. PDN bukan cuma pusat data, tapi simbol kemajuan, inovasi, dan persatuan bangsa. Melalui PDN, kita membangun mimpi untuk Indonesia yang lebih maju, di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi kekuatan utama kemajuan di berbagai bidang. PDN adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu bersaing di era digital dan menjadi pemain penting di dunia. Mari kita dukung terus pembangunan PDN dan jadikan momen ini untuk bersama-sama membangun negeri, mewujudkan Indonesia emas yang kita cita-citakan. Dari Sabang sampai Merauke, PDN untuk Indonesia maju. Dari Sabang sampai Merauke, PDN hadir untuk membawa perubahan positif bagi seluruh rakyat Indonesia. PDN adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur digital yang merata dan adil. Dengan PDN, akses informasi dan layanan publik jadi lebih mudah, cepat, dan transparan. PDN juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi digital, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa. Mari kita sambut era digital dengan semangat dan optimisme. Bersama PDN, kita songsong masa depan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Stay tuned as we continue to explore the technologies, humor, education, and motivation that shape our world. Don't forget to subscribe, like, comment, and share at Joat Motivation YouTube channel. Hello Sobat Sains. Welcome to @Joat Motivation YouTube channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational content, wisdoms, and humors to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful always. Video kali ini menyajikan teknologi edge computing, atau Indonesianya komputasi tepi. Bayangin, kamu lagi nonton YouTube, tiba-tiba buffering. Nggak enak kan? Nah, kenalin, ini dia edge computing. Teknologi yang bikin data nggak perlu jauh-jauh ke cloud, tapi diproses dekat pengguna. Yuk, kita lihat gimana teknologi ini bakal bikin hidup lebih efisien, terutama di Indonesia. Edge computing itu ibarat kamu beli gorengan di warung sebelah, langsung dapat panas-panas. Sama kayak data yang diproses di dekat kamu, baik di perangkat IoT, mobil pintar, atau sensor. Jadi semua lebih cepat tanpa harus kirim data jauh ke cloud. Bayangin mobil otonom di Jakarta. Kalau datanya harus diproses jauh di cloud, bisa-bisa mobilnya nabrak duluan sebelum keputusan diambil. Dengan Edge, data diproses langsung di mobil, jadi semua lebih cepat. Begitu juga di pertanian atau logistik, Edge bikin semuanya lebih responsif, hemat waktu, dan lebih hemat biaya. Market share. Edge computing di global pada 2023 mencapai 9,3 miliar dolar dan diperkirakan tumbuh hingga 43,4 miliar dolar pada 2027. Amerika Utara memimpin, tapi Asia Pasifik dan Indonesia juga naik daun, terutama di sektor telekomunikasi, logistik, dan pertanian pintar yang memanfaatkan jaringan 5G dan inisiatif Smart City. Segmen 4. Posisi edge computing dalam jaringan telco IT. Di jaringan telekomunikasi, operator seperti Telkomsel memanfaatkan edge untuk memproses data lebih dekat ke pengguna, bikin layanan streaming dan gaming lebih cepat. Di dunia IT, edge bantu perusahaan mengurangi beban cloud dan bandwidth, bikin bisnis lebih efisien dengan data yang diproses langsung di tempat. Segmen 5. Dampak di dunia bisnis. Edge computing bikin bisnis jadi lebih gesit. Bayangin kalau sensor di pabrik kasih tahu kapan mesin hampir rusak, langsung bisa diatasi sebelum masalah besar terjadi. Atau, di toko retail, data pelanggan bisa langsung diproses untuk memberikan rekomendasi produk real-time. Keuntungannya, kecepatan dan efisiensi. Latensi rendah karena data diproses dekat. Hemat biaya karena nggak semua data dikirim ke cloud. Tapi tantangannya, butuh infrastruktur lokal seperti server edge. Tapi kalau dilihat dari perkembangannya, tantangan ini makin bisa diatasi. Di masa depan, Edge bakal makin penting di smart city pertanian dan otomotif. Kota-kota di Indonesia bakal jadi lebih pintar, dari lampu lalu lintas sampai layanan parkir. Dan ini adalah peluang besar buat kamu yang tertarik di dunia teknologi. Yuk, ambil bagian. Teknologi Edge Computing bikin semua lebih cepat, lebih hemat, dan lebih aman. Buat kamu yang mau masuk dunia teknologi, ini peluang besar. Ingat, masa depan itu ada di data. Dan dengan Edge, masa depan itu makin dekat. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Dan jika ada request untuk pembuatan video-video konten lainnya dan lebih spesifik, please get contact with us through email joatmotivator@gmail.com. Stay tuned as we explore technologies shaping our world. Like, comment, and share @Joat Motivation YouTube channel. Hello Sobat Sains. Welcome to @Joat Motivation YouTube channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational content, wisdoms, and humors to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful always. Video kali ini menyajikan data science. Selamat menyimak.
Pernah kepikiran kenapa data itu disebut emas baru di era digital? Karena di balik setiap like transaksi atau data sensor ada kekuatan besar. Itulah yang disebut data science. Yuk kita bahas gimana data ini bisa mengubah bisnis dan kehidupan kita. Bayangin kalau kamu punya peta harta karun, tapi harta karunnya adalah data. Data science menggali dan mengubah data jadi emas, alias wawasan bisnis. Dari e-commerce sampai kesehatan, data science bikin kita tahu apa yang pelanggan butuhkan, bahkan memprediksi masa depan dengan akurat. Ada 3 alasan kenapa data science booming. Ledakan data, setiap hari data kita terus bertambah. Teknologi komputasi, cloud computing memproses data lebih cepat dan murah. Pengambilan keputusan bisnis harus berdasarkan data. Pasar data science global diperkirakan mencapai 322 miliar dolar pada 2026. Di Indonesia, data science berkembang pesat di e-commerce, fintech, dan telekomunikasi. Komponen utama dan cara kerja data science. Ada 4 komponen utama. Data collection, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data processing, mengolah data dengan Python atau R. Data analysis, menggunakan machine learning untuk menemukan pola. Data visualization, menyajikan hasil analisis dengan grafik atau dashboard. Data dikumpulkan, dibersihkan, dianalisis, dan disajikan sebagai laporan atau insight bisnis. Segmen 5. Posisi data science dalam jaringan telco IT. Di sektor telekomunikasi, data science menganalisis perilaku pelanggan, memprediksi churn pelanggan, dan optimasi jaringan. Operator seperti Telkomsel meningkatkan layanan dan kasih promo yang pas. Di IT, data science penting buat aplikasi dan otomatisasi bisnis. Dampak data science di dunia bisnis. Data science itu kayak bola kristal buat bisnis. Prediksi produk laris di e-commerce. Prediksi servis mesin di manufaktur. Lebih efisien, hemat waktu dan biaya. Bisnis yang pakai data lebih unggul. Segmen 7. Revenue dari sektor mana saja? Data science menghasilkan revenue besar dari sektor teknologi, keuangan, e-commerce, dan kesehatan. Di Indonesia, sektor telekomunikasi dan fintech adalah penyumbang terbesar. Sektor penyumbang terbesar di masa depan. Sektor kesehatan akan jadi penyumbang terbesar dengan analisis data medis. E-commerce dan telekomunikasi akan tumbuh pesat di Indonesia. Segmen 9. Kelebihan dan kekurangan data science. Kelebihan data science yang lebih tepat. Data science memungkinkan keputusan yang lebih akurat dan cepat, mampu memproyeksikan tren masa depan. Kekurangannya, butuh infrastruktur besar, butuh banyak storage dan pemrosesan data. Risiko kebocoran data jika keamanan tidak baik. Solusi risiko dan roadmap ke depan. Kita butuh keamanan data yang lebih kuat, termasuk enkripsi dan regulasi ketat. Data science akan semakin terintegrasi dengan AI dan machine learning. Dengan edge computing, analisis data real-time akan lebih cepat. Data science adalah kunci masa depan. Data membantu kita memahami pasar dan membuat keputusan lebih baik. Manfaatkan data untuk masa depan yang sukses. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Dan jika ada request untuk pembuatan video-video konten lainnya dan lebih spesifik, please get contact with us through email joatmotivator@gmail.com. Stay tuned as we continue to explore the technologies that shape our world. Like, comment, and share. @Joat Motivation YouTube channel. Dalam video ini, komputasi awan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, tapi komprehensif yang juga mencakup market share, roadmap, risikonya apa saja, aplikasi nyatanya, serta kelebihan dan kekurangannya. Selamat menyimak dan jangan lupa saran dan kritiknya. Hello, welcome to Joat Motivation YouTube channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational content, wisdoms, and humors to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful always. Video kali ini menyajikan lebih detail teknologi komputasi awan yang sering disebut cloud computing. Penyajian komputasi awan ini berdurasi 20 menit karena agak mendalam dan mencakup beberapa hal penting untuk diketahui. Di era dunia digital yang baru dan terus berkembang pesat ini,
Telah muncul paradigma teknologi baru yang mengubah cara bisnis beroperasi dan individu berinteraksi dengan teknologi. Teknologi ini tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga mempercepat proses kerja dan kolaborasi antar tim di berbagai belahan dunia. Paradigma ini, yang dikenal sebagai komputasi awan, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia digital modern, memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data dalam skala besar dengan kecepatan yang luar biasa, menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan komputasi awan, perusahaan dapat menyesuaikan sumber daya mereka sesuai kebutuhan tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk infrastruktur fisik. Saat kita mempelajari lebih dalam seluk-beluk komputasi awan, kita akan mengungkap dampaknya yang besar pada berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga layanan kesehatan, dan potensinya untuk membentuk masa depan teknologi seperti yang kita kenal. Masa depan di mana teknologi awan menjadi fondasi utama inovasi dan perkembangan. Transisi ke komputasi awan bukan sekadar perubahan teknologi. Ini merupakan perubahan mendasar dalam bagaimana bisnis memandang dan memanfaatkan teknologi. Dengan merangkul awan, organisasi dapat melepaskan diri dari batasan infrastruktur TI tradisional, membebaskan diri dari beban mengelola dan memelihara sistem yang kompleks. Kelincahan yang baru ditemukan ini memungkinkan mereka untuk fokus pada kompetensi inti mereka dan mendorong inovasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu katalis utama yang mendorong bisnis menuju komputasi awan adalah daya pikat efisiensi biaya yang tak tertandingi. Keuntungan finansial ini berasal dari perubahan mendasar dari belanja modal ke belanja operasional yang dimungkinkan oleh adopsi cloud. Dalam paradigma TI tradisional, perusahaan dibebani dengan investasi awal yang besar dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang menyertainya. Di dunia yang saling terhubung saat ini, bisnis beroperasi dalam skala global, memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menuntut akses tanpa batas ke data dan aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet, bisnis modern memerlukan fleksibilitas dan kecepatan dalam operasional mereka. Komputasi awan hadir untuk memenuhi permintaan ini, menyediakan solusi yang efisien dan scalable untuk berbagai kebutuhan bisnis. Menawarkan jangkauan global dan aksesibilitas yang tak tertandingi, cloud computing memungkinkan bisnis untuk beroperasi tanpa batas geografis, melampaui batas geografis dan memberdayakan bisnis untuk terhubung dengan pelanggan, mitra, dan karyawan di seluruh dunia, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis. Dengan pusat data yang berlokasi strategis di seluruh dunia, penyedia cloud dapat memberikan layanan yang andal dan cepat. Penyedia cloud memastikan latensi rendah dan ketersediaan tinggi untuk layanan mereka, terlepas dari lokasi pengguna, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Infrastruktur global ini menghilangkan kebutuhan bisnis untuk membangun pusat data mereka sendiri di berbagai wilayah, mengurangi biaya dan kompleksitas. Dengan adopsi cloud, bisnis dapat memperluas jangkauan mereka ke pasar baru dengan mudah, sambil menikmati penghematan biaya dan manajemen infrastruktur yang lebih sederhana. Di era yang ditentukan oleh transformasi digital, data telah muncul sebagai sumber kehidupan bisnis modern, mendorong keputusan penting, memicu inovasi, dan membentuk pengalaman pelanggan. Karena bisnis semakin mempercayakan data berharga mereka ke cloud, keamanan menjadi yang terpenting, keharusan yang tidak dapat dinegosiasikan yang mendasari seluruh paradigma komputasi awan. Menyadari hal ini, penyedia cloud telah berinvestasi besar-besaran dalam langkah-langkah keamanan yang kuat, mengubah cloud menjadi benteng digital untuk melindungi informasi sensitif. Pasar komputasi awan global adalah arena multi-miliar dolar yang ditandai dengan persaingan ketat dan inovasi yang cepat. Di garis depan revolusi digital ini berdiri beberapa pemain kunci, menguasai pangsa pasar yang signifikan, dan membentuk lanskap cloud dengan teknologi mutakhir dan penawaran layanan yang komprehensif. Memahami dinamika pasar ini sangat penting bagi bisnis yang ingin menavigasi lanskap cloud dan memanfaatkan kekuatan transformatifnya. Pasar komputasi awan Indonesia sedang mengalami periode pertumbuhan yang luar biasa, didorong oleh digitalisasi yang cepat di seluruh industri, ekosistem startup yang berkembang pesat, dan inisiatif pemerintah yang mendukung.
Karena bisnis di Indonesia semakin menyadari potensi transformatif dari komputasi awan, pasar siap untuk ekspansi yang berkelanjutan, menarik raksasa global, dan pemain lokal yang bersaing untuk mendapatkan bagian dari pasar yang dinamis ini. Masa depan komputasi awan di Indonesia cerah, dengan beberapa sektor kunci siap untuk mendorong pertumbuhan adopsi cloud yang signifikan. Karena bisnis di seluruh industri semakin merangkul transformasi digital, permintaan untuk layanan cloud diperkirakan akan melonjak, menciptakan peluang baru bagi penyedia cloud, dan mengubah lanskap teknologi negara. Di dunia komputasi awan yang luas, Infrastructure as a Service (IaaS) muncul sebagai fondasi, menyediakan blok bangunan dasar bagi bisnis untuk membangun dan meningkatkan skala infrastruktur TI mereka. Bayangkan IaaS sebagai penyediaan sumber daya komputasi mentah, seperti server, penyimpanan, dan jaringan, kepada pengguna sesuai permintaan, membebaskan mereka dari beban memiliki dan memelihara perangkat keras fisik mereka sendiri. Platform as a Service (PS) melampaui fondasi yang disediakan oleh IaaS, menawarkan lingkungan komputasi yang komprehensif bagi pengembang untuk membangun, menyebarkan, dan mengelola aplikasi tanpa kerumitan mengelola infrastruktur yang mendasarinya. Bayangkan PaaS sebagai bengkel lengkap untuk pengembang, dilengkapi dengan semua alat, pustaka, dan komponen yang diperlukan untuk membawa aplikasi mereka dari konsep ke produksi dengan kecepatan dan efisiensi. Bagian ketiga, perangkat lunak sebagai layanan. Software as a Service atau SaaS adalah model distribusi perangkat lunak yang semakin populer. Software as a Service atau SaaS membawa komputasi awan selangkah lebih maju, menghadirkan perangkat lunak aplikasi kepada pengguna melalui internet tanpa perlu instalasi fisik. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menginstal, memelihara, atau memperbarui perangkat lunak pada perangkat individual atau server lokal yang seringkali memakan waktu dan biaya. Anggap SaaS sebagai layanan berlangganan perangkat lunak, di mana pengguna dapat mengakses aplikasi melalui browser web atau aplikasi khusus, kapan saja dan di mana saja. Dengan penyedia cloud menangani semua aspek penyediaan, pemeliharaan, dan keamanan perangkat lunak, memastikan layanan selalu up-to-date dan aman bagi pengguna. Bagian pertama, mesin virtual. Di jantung komputasi awan terdapat konsep hebat yang disebut virtualisasi. Bayangkan seorang pesulap yang menampilkan banyak ilusi dari satu topi. Demikian pula, virtualisasi memungkinkan satu server fisik untuk bertindak sebagai beberapa server virtual, masing-masing beroperasi secara independen dengan sistem operasi dan sumber dayanya sendiri. Bagian kedua, tempat aman data. Di cloud, data tidak terbatas pada satu lokasi fisik. Sebaliknya, data didistribusikan di beberapa pusat data, seringkali di wilayah geografis yang berbeda. Arsitektur penyimpanan terdistribusi ini menawarkan beberapa keuntungan. Perusahaan telekomunikasi atau telco memainkan peran penting dalam ekosistem komputasi awan, bertindak sebagai jembatan tak terlihat yang menghubungkan bisnis dan pengguna ke dunia layanan cloud yang luas. Infrastruktur jaringan mereka yang luas, yang menjangkau benua dan lautan, membentuk tulang punggung internet, memungkinkan aliran data yang lancar yang mendukung aplikasi dan layanan cloud. Dalam dunia teknologi informasi, komputasi awan telah memicu pergeseran paradigma, secara fundamental mengubah cara bisnis mengelola infrastruktur TI mereka, menyebarkan aplikasi, dan memberikan layanan. Transformasi ini telah menyebabkan pemikiran ulang yang mendasar tentang peran dan tanggung jawab TI tradisional, karena bisnis beradaptasi dengan ketangkasan, skalabilitas, dan efisiensi biaya cloud. Komputasi awan telah muncul sebagai pengubah permainan bagi bisnis di seluruh dunia. Dan salah satu dampaknya yang paling besar adalah kemampuannya untuk merevolusi manajemen biaya. Bayangkan sebuah dunia di mana bisnis, terlepas dari ukurannya, dapat mengakses teknologi kelas enterprise tanpa beban investasi awal yang besar. Inilah janji komputasi awan, dan itu mengubah cara bisnis mengalokasikan anggaran TI mereka, mengoptimalkan pengeluaran mereka, dan mendorong efisiensi keuangan. Bagian kedua, melepaskan kecepatan inovasi. Dalam lanskap bisnis yang berkembang pesat saat ini, kecepatan dan ketangkasan bukan lagi pilihan, mereka penting untuk bertahan hidup. Bisnis yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah, memanfaatkan peluang baru, dan menghadirkan produk dan layanan inovatif ke pasar lebih cepat daripada pesaing mereka,
memiliki keuntungan yang signifikan. Komputasi awan telah muncul sebagai pendorong utama ketangkasan ini, memberdayakan bisnis untuk berinovasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ketiga, dunia tanpa batas, kolaborasi global. Di dunia yang saling terhubung saat ini, bisnis beroperasi dalam skala global dengan tim, pelanggan, dan mitra yang tersebar di berbagai benua. Globalisasi bisnis ini membutuhkan alat dan teknologi yang memfasilitasi kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi yang mulus melintasi batas geografis. Komputasi awan telah muncul sebagai pendorong yang kuat untuk kolaborasi global, mendobrak hambatan tradisional, dan mendorong tenaga kerja global yang lebih terhubung dan efisien. Bagian pertama, aliran pendapatan global. Pasar komputasi awan global adalah raksasa multimiliar dolar dengan aliran pendapatan yang mengalir dari berbagai model layanan dan sektor industri. Memahami sumber pendapatan ini adalah kunci untuk memahami kekuatan ekonomi yang membentuk lanskap cloud dan mengidentifikasi pemain kunci yang mendorong pertumbuhannya. Di garis depan pembangkitan pendapatan ini adalah 3 model layanan utama komputasi awan: software as a service, infrastructure as a service, dan platform as a service. Bagian kedua, pemimpin pendapatan cloud Indonesia. Pasar komputasi awan Indonesia, meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, dibandingkan dengan pasar yang lebih matang, sedang mengalami periode pertumbuhan yang cepat, menarik investasi yang signifikan dari raksasa cloud global dan pemain lokal yang bersaing untuk mendapatkan bagian dari pasar yang sedang berkembang ini. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya adopsi layanan cloud di berbagai sektor industri, yang masing-masing berkontribusi pada total pendapatan pasar cloud Indonesia. Bagian pertama, calon juara cloud Indonesia. Seiring dengan kemajuan Indonesia dalam perjalanan transformasi digitalnya, beberapa sektor kunci siap untuk muncul sebagai kekuatan pendorong di balik adopsi cloud, membentuk masa depan pasar cloud Indonesia, dan mendorong pertumbuhannya ke tingkat yang lebih tinggi. Sektor-sektor ini yang dicirikan oleh inovasi yang cepat, operasi berbasis data, dan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, menyadari potensi transformatif dari komputasi awan, dan merangkul kemampuannya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Bagian kedua, pusat kekuatan cloud global. Di panggung global, sektor industri tertentu menonjol sebagai pusat kekuatan adopsi cloud, mendorong pendapatan yang signifikan bagi penyedia cloud, dan mendorong batas-batas inovasi cloud. Sektor-sektor ini, yang dicirikan oleh operasi intensif data, jangkauan global, dan pengejaran tanpa henti-hentinya akan kemajuan teknologi, berada di garis depan dalam memanfaatkan komputasi awan untuk mengubah operasi mereka, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar global. Daya pikat cloud mengungkap keuntungannya. Komputasi awan telah muncul sebagai kekuatan transformatif di era digital, memikat bisnis dengan janjinya untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas yang tak tertandingi, dan penghematan biaya yang signifikan. Daya pikatnya terletak pada kemampuannya untuk mendemokratisasi akses ke teknologi mutakhir, memberdayakan bisnis dari semua ukuran untuk bersaing di lapangan permainan yang setara, dan membuka jalan baru untuk pertumbuhan dan inovasi. Tapi apa sebenarnya keuntungan nyata yang telah mendorong komputasi awan ke garis depan revolusi teknologi? Menavigasi cloud mengatasi tantangannya. Meskipun komputasi awan menawarkan sejumlah besar keuntungan, penting untuk menyadari tantangan yang mungkin dihadapi bisnis saat beralih ke paradigma baru ini. Seperti halnya teknologi transformatif, komputasi awan hadir dengan serangkaian pertimbangannya sendiri yang memerlukan perencanaan, implementasi, dan manajemen yang cermat berkelanjutan untuk memastikan perjalanan cloud yang lancar dan sukses. Mencari keseimbangan, menimbang pro dan kontra. Seperti halnya keputusan strategis, bermigrasi ke cloud memerlukan pertimbangan yang cermat tentang keuntungan dan tantangan yang dihadirkannya. Bisnis harus mempertimbangkan potensi manfaat terhadap risiko dan membuat keputusan berdasarkan informasi, berdasarkan kebutuhan, prioritas, dan toleransi risiko mereka. Analisis biaya manfaat yang menyeluruh, ditambah dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis yang mendorong adopsi cloud, sangatlah penting. Di garis depan, edge computing. Bayangkan sebuah dunia di mana mobil self-driving dapat bereaksi seketika terhadap rintangan.
Sensor industri dapat mendeteksi anomali secara real-time, dan perangkat pintar di rumah kita dapat berkomunikasi tanpa sedikit pun lag. Inilah janji edge computing, sebuah paradigma komputasi terdesentralisasi yang membawa pemrosesan data lebih dekat ke titik pembuatannya, merevolusi cara kita berinteraksi dengan teknologi, dan membuka jalan bagi masa depan yang didorong oleh latensi rendah dan kemampuan respons tinggi. Menavigasi multi-cloud dan hybrid cloud. Saat bisnis semakin bergantung pada komputasi awan, banyak yang menyadari bahwa satu ukuran tidak cocok untuk semua. Strategi cloud tunggal mungkin tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terus berkembang, yang mengarah pada adopsi multi-cloud dan hybrid cloud. Pendekatan hibrida ini menawarkan fleksibilitas, ketahanan, dan optimalisasi biaya, memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan lanskap cloud mereka agar selaras dengan tujuan bisnis spesifik mereka. AI dan machine learning membentuk masa depan cloud. Kecerdasan buatan AI dan machine learning ML dengan cepat mengubah lanskap teknologi, mendorong inovasi di berbagai industri. Dari mobil self-driving hingga asisten virtual, AI dan ML merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dan saat AI dan ML terus berkembang, komputasi awan muncul sebagai platform yang memungkinkan menyediakan infrastruktur, layanan, dan skala yang dibutuhkan untuk membuka potensi penuh teknologi transformatif ini. Komputasi awan merangkul masa depan digital. Perjalanan kita menjelajahi dunia komputasi awan telah membawa kita pada pemahaman bahwa teknologi ini telah menjadi tulang punggung transformasi digital. Dari efisiensi biaya dan skalabilitas hingga peningkatan kolaborasi dan inovasi yang dipercepat, cloud telah merevolusi cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Tapi ini baru permulaan. Saat kita melihat ke depan, lanskap cloud terus berkembang, didorong oleh inovasi yang tak henti-hentinya dan munculnya teknologi baru. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Dan jika ada request untuk pembuatan video-video konten lainnya dan lebih spesifik, please get contact with us through email jotemotivator@gmail.com. Stay tuned as we continue to explore the technologies that shape our world. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. @JoteMotivation YouTube.